puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna kita bersama-sama memenuhi undangan dari Sohibul Hajat, yaitu Bapak Sahnan beserta Ibu, dalam rangka akad nikah putra beliau, yaitu Saudara Ahmad Arya Maulana RT 03 lingkungan Kota di Saudara, yang insya Allah sebentar lagi akan mempersunting Saudara Mufidatul Mariyah, putri dari almarhum Bapak Rusdi, dengan Ibu Rohana Sesele Lendang, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Kedua kalinya sholawat dan salam mari sama-sama kita bayangkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya atau pertolongannya di dunia ini sampai di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan saksi nikah rahimahullah. Adapun prosesi akad nikah pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1447 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua khotbah nikah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Dr. Andes Tuan Guru Haji Monazib Khalid. Yang keempat yaitu prosesi akad nikah yang insya Allah nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Penghulu Tua Kecamatan Amperan, dan acara kelima doa dan penutup. Hadirin bapak-bapak, tamu undangan saksi nikah rahimahullah, untuk lebih barokahnya acara ini marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan barokah dari umul Quran tersebut. Ala hadhihi wa ala muniya bi syarihah al-Fatihah. Untuk selanjutnya yaitu khotbah nikah sekaligus nasihat perkawinan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Tuan Guru Haji Monazib Khalid. Kepada beliau waktu dan tempat yang bersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahkumu bil haqqi qat'a ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعى وصار ثمود المرأة تسعى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير عباد الله والشهداء وعلى آله وصحبه خير عباد الله الصابرين وسرى وصبا. فإن الله تعالى أحل النكاح بأنه يبيح الجماع وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعا وحرم الزنا والسباع لأنه يفسد البلوع وقال فروا من الزنا والسباع فراركم سباعا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيما شاب تزوج أتى شيطانه قائلا يا ويله أصيب مني. وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. وقال تزوجوا وتزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. Bapak Ketua Kecamatan Mempenan yang saya hormati, Bapak Kepala Lingkungan Kapten Sedaya, Bapak-bapak Ketua RT, pemuka masyarakat, pemuka agama, al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, segenap saksi nikah yang sangat-sangat kita hormati, kedua calon mempelai yang sangat-sangat berbahagia pada kesempatan ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita tidak mungkin akan menghitung satu persatu. Kita kadang-kadang tidak pernah mengetahui secara tertib, tapi sesungguhnya kita merasakan itu semua adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus baca sebagai tanda kita cinta kepada beliau. Kita berharap dengan selawat salam ini segala hajat hidup kita bisa terpenuhi. Semua kesulitan, kekeliruan dan masalah kita dengan berkat salawat salam itu di dunia akan bisa dituntaskan lebih di akhirat nanti, ketika orang tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Nabi kita lah yang paling pertama. Siapa yang paling dekat, yang paling cepat mendapatkan syafaat tentu adalah yang paling banyak berselawat. Itu sebabnya maka selawat ini sekali kita baca dalam keadaan apapun kita pasti dapat rahmat. Seandainya sholat yang 5 waktu ataupun salat sunat yang lain, kalau tidak ada selawat, maka salat itu tidak bisa membuat kita mendapatkan rahmat. Inilah sebabnya bahwa kita patut berselawat dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan lupa. Bahkan sambil kita bekerja pun kita berselawat tepat dapat pahala. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Adam alaihissalam dinikahkan oleh Allah bersama Hawa, disaksikan oleh malaikat Jibril Mikail, maka naluri kematian daripada Adam ingin cepat bersentuhan dengan Hawa, tetapi ditegah oleh malaikat Jibril, jangan, kata Jibril, kecuali kalau kau selesaikan terlebih dahulu maharnya. Apa jadi maharnya? Kata Nabi Adam, baca selawat untuk Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meriwayatkan 25 kali tanpa nafas, ada yang mengatakan 75 kali tanpa nafas. Padahal Nabi kita 8.000 tahun pada waktu itu belum ibros, artinya belum lahir secara fisik. Walaupun memang nur beliau inilah asal dari segala sesuatunya. Maka perjodohan antara manusia yang satu yang lain itu sesungguhnya adalah dipertemukan oleh Nur Muhammad ini. Ketika Nur Muhammad itu
yang akan disampaikan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dia terpancar melalui saluran yang sama, maka itu akan membuat laki dan perempuan itu akan berjodoh. Karena Nur Muhammad ini lebih terang daripada sejuta kali terangnya matahari, sehingga Nur Muhammad ini mempunyai saluran-saluran. Kalau sudah berdekatan antara saluran pancaran Nur Muhammad yang akan memasuki jantung seorang laki-laki dan jantung seorang perempuan, bagaimanapun cara kita mencegah dia untuk tidak berjodoh, pasti ada saja jalannya untuk berjodoh. Kenapa hal ini perlu kita ketahui? Agar nanti setelah seorang laki-laki dan seorang perempuan dijodohkan, wajiblah dia ingat hal itu. Karena kalau dia tidak ingat, ini akan menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan walaupun dia sudah punya rumah tangga puluhan tahun, kalau dia lupa hal itu, akan menyebabkan dia tidak berat untuk bercerai, tidak berat untuk menjatuhkan talak. Nah, kalau dia ingat, maka dia akan merasa bersalah. Kenapa? Karena dengan cerainya itu, dia sesungguhnya sudah merusak tatanan dua pancaran Nur Muhammad yang ada masuk di dalam jantung sang laki-laki dan perempuan. Nah, oleh sebab itulah mengingat akan Nur Muhammad ini ada pada diri kita, makanya kita jadikan sebagai seorang muslim laki-laki dan seorang muslimah perempuan wajib kita hargai, wajib kita muliakan, lebih-lebih setelah jadikan menjadi berjodoh suami dan istri. Kepada kalian berdua, di samping bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada kedua orang tua, maka kenapa Allah menyuruh kita bersyukur kepada Dia dan menyuruh kita bersyukur kepada orang tua? Ini juga akan menjadikan rumah tangga kalian menjadi langgeng. Karena apa? Betapa susah payahnya kedua orang tua kalian membesarkan kalian sampai masing-masing ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjodoh. Kalau kalian ingat akan bahwa semua ini adalah karena Allah yang mengatur kalian, karena jasa kedua orang tua kalian akhirnya kalian jadi besar, maka tentu kalian tidak akan menyia-nyiakan semua itu. Itulah sebabnya Allah mengatakan anisykurni waliwalidaika ilayya al-masir. Syukurlah kepadaku dan syukur kepada kedua orang tua kalian. Ingat, kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Kembali untuk apa? Bukan kembali jangan-jangan, tapi akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan pada waktu hidup di dunia ini, lebih-lebih pada waktu kita menjadi suami dan istri. Kenapa? Karena memang seringkali kita yang menjadi anak lupa kepada orang tua. Bayangkan orang tua kita dari pagi sampai sore memeras keringat, mandi tulang, cari rezeki sehingga kita menjadi seorang anak yang dewasa. Tapi kadang-kadang ketika orang tua kita kesulitan, kita tidak pernah bertanya tentang apa kesulitan yang dialami oleh orang tua. Ketika kita masih kecil sampai dewasa lebih, begitu kita sakit, orang tua kita yang sibuk mencari uang untuk mengobati kita, orang tua kita yang mencari ke rumah. Tapi ketika kedua orang tua kita sakit, kadang-kadang kita tidak pernah untuk mencarikan dia obat. Begitu kita sudah nikah sekalipun, rumah orang tua kita selalu terbuka, tetapi kadang-kadang kita jarang membuka rumah kepada kedua orang tua. Lebih-lebih kalau antara suami istri tidak akur, sehingga ada pada satu ketika seorang perempuan nikah bersama seorang laki-laki pengusaha sukses. Orang tuanya tinggal di kampung. Dia selalu ditanya oleh orang tuanya bagaimana keadaan nak, bagaimana keadaan nak. Dia terus berdoa. Akhirnya pada suatu ketika si perempuan ini, anak perempuan itu bercerita kepada ibunya, saya baru pulang dari rumah sakit, Bu. Akhirnya ibunya kaget.
Kamu sakit apa? Bukan saya yang sakit, Bu, tapi anjing saya yang sakit. Saya bawa ke rumah sakit hewan. Tadi saya sudah berikan obat, 1 tablet saja 500.000. Ini 12 tablet. Berarti 6 juta untuk kesehatan anjing ini. Akhirnya ibu itu mengatakan, ya Allah, saya ingin jadi anjing kalau begitu. Saya ingin jadi anjing supaya apa? Sakit dirawat oleh anak saya. Karena sampai setua bangka semacam ini tidak pernah saya ditanyakan tentang saya sakit atau sehat oleh anak saya. Ternyata sekarang saya anjing yang sakit dibawa ke rumah sakit dengan berikan tablet sampai 6 juta. Saya ingin jadi anjing kalau begitu. Nah, sampai begitu. Kadang-kadang seorang anak, makanya kita disuruh oleh Allah Hadis murni wali-walidaika ilaihal masih, supaya tetap ingat jasa kedua orang tua. Kemudian lebih merujuk lagi, seorang istri kewajibannya adalah taat pada suami. Bagaimanapun lelahnya seorang istri tidak akan pernah sebanding dengan lelahnya suami. Apalagi nanti setelah punya anak, suami dari pagi sampai sore membantu pulang, sampai di rumah kadang-kadang dia tidak mendapatkan sambutan hangat dari istrinya, tetapi kadang-kadang disambut dengan muka yang seram. Akhirnya ketika dia belum masuk rumah, sang suami kadang-kadang terhenti di depan gerbang rumahnya sekedar untuk beristirahat, merokok. Di saat itulah dia menemukan jati dirinya sebagai seorang suami. Karena apa? Karena biasa disambut oleh istrinya dengan kata-kata yang tidak nyaman. Maka istri semacam itu tidak boleh memperlakukan suaminya dengan perlakuan yang hanya tergantung kepada ada apanya. Bawa uang, abang disayang. Tapi kalau bawa uang, tutup gerbang. Nah, ini kata-kata semacam itu. Kalau tidak ada uang, tutup gerbang. Akhirnya suami nongkrong di depan pintu gerbang, duduk di atas jok sepeda motor untuk merokok, untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang suami. Karena dia begitu masuk di gerbang sudah diatur secara total oleh istrinya. Tidak boleh seperti itu. Begitu juga suami harus sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga yang namanya imam. Imam harus berikan contoh keteladanan kepada istrinya dengan teladan yang bagus. Mulai dari segi apa? Dari segi pakaian, dari segi makanan, perumahan, kemudian termasuk dalam hal ini adalah kesehatan, tutur kata yang bagus, supaya seorang istri itu dia memiliki perasaan yang sangat lembut. Kadang-kadang sedikit saja kita mengucapkan kalimat-kalimat yang agak jelek, 2-3 hari terus dipikirkan. Oleh sebab itu kepada seorang suami yang tahu persis akan karakter istrinya harus betul-betul lebih mengutamakan kalimat-kalimat yang indah, yang sangat memanjakan. Itulah senangan daripada istri. Sebagaimana istri juga berkewajiban untuk menyenangkan suaminya. Insya Allah dengan demikian kepada Allah kita bersyukur, pada kedua orang tua kita juga syukur, pada suami si istri sangat taat, kemudian kepada istri si suami bertanggung jawab, keluarga juga mendukung. Insya Allah keluarga kalian akan jadi sakinah mawaddah rahmah. Al-Karamun para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara segenap sakinah yang terhormat, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Atas segala perhatian kami sampaikan banyak terima kasih. Atas segala kekurangan khilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Uzawwijukum ala ma amara bihi sajid ma'ruf wa tahrir ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk itu kepada Bapak Kepala Tua untuk mengambil tempat yang telah kami persiapkan dan disusul dengan Bapak
disusul dengan saksi dari pihak perempuan, dan disusul dengan saksi dari pihak laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muqaddamun, bapak-bapak dan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian rahmatullah. Kami bermohon kembali bahwa pernikahan pada hari ini yaitu Rabu 29 Oktober 2020 masih bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1447 Hijriah akan melangsungkan pernikahan antara saudara Ahmad Arya Maulana putra dari Bapak Sahnan dengan alamat Mekah Desa Utara, Kelurahan Air Pekan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang mempersunting saudari Mufidatul Mardawiyah putri dari Bapak Rusni almarhum dengan alamat Sesela Lenda, Desa Sela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Yang akan menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari mempelai wanita yaitu Bapak Rusdiana dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai. Alhamdulillah persyaratan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan administrasi yang berlaku di negara kita, dan pernikahan ini telah tercatat di KUA Kecamatan Ampenan. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridai kedua mempelai, dijadikan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali membaca kalimat-kalimat thayyibah berupa syahadatain, salawat dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Silakan. Bismillah. Ahmad Arya Maulana, saya nikahkan engkau dengan adik saya Mufidah Mardawiyah dengan mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mufidah Mardawiyah binti almarhum Bapak Rusdi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi'illah salatan wa salaman da'imaini bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana wa lil awshayn, Allahumma barik lana wa lil awshayn, Allahumma barik lana wa lil awshayn. Allahumma arzuqhum rizqan halalan wasi'an barakan fihi min ghairi ta'ammul la dhilli wajhi bashir nadir warzuqhum awladan salihan barran walidihi wa naf'an lid-din wal watan bi'inayatillahi wahidil qahhar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اجعل حياتهما حياة طيبة وسكينة وودة ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ولهم الفاتحة.